Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan review reel. Dan kali ini ada reel Bando Safiro dengan size 7000. Kebetulan ini banyak juga sih yang request dari dulu, cuman baru sekarang bisa terrealisasi karena ini bisa dibilang reel yang nggak terlalu populer sih. Banyak yang bilang, banyak yang mengatakan bahwa ini reel kuat lah, kemudian ini reel badak lah, gearnya stainless lah, segala macam seperti itu. Cuman kalau saya nggak memegang dan membongkarnya sendiri, ya saya nggak akan banyak tahu juga seperti itu. Nah, kalau dari sepengetahuan saya sendiri, Bando Safiro ini satu gen dengan si gini Aji King Wahoo. Kemudian kalau di Kamikaze itu ada yang Spa Master, Kamikaze Spa Master. Kemudian kalau di Hammerhead itu ada yang Sea Fighter. Nah, model-model gini semua dia. Jadi saya rasa tidak perlu heran sih kalau misalnya oh ini kuat, oh ini hebat, bukan seperti itu. Karena definisi kuat dari sebuah reel itu bukan dari mereknya. Contoh gini nih, Stella itu kuat, nah terus Pen itu kuat, bukan seperti itu. Karena definisi reel kuat itu adalah dari ukuran reelnya, seperti itu kapasitasnya. Kalau dari segi misalnya sebuah reel dengan reel yang harganya lebih mahal, itu biasanya lebih ke bahan materialnya dan tingkat presisi seperti itu. Di samping dari brandingnya juga, misalnya branding pabrikan dan non pabrikan. Biasanya kalau yang sudah pabrikan, research sendiri seperti Shimano, Daiwa itu biasanya memang kualitasnya memang sudah teruji dan harganya biasanya lebih di atas rata-rata seperti itu. Meskipun yang namanya hukum bisnis di dalamnya, faktor ekonomi di dalamnya akan terlibat dan berpengaruh di dalam penentuan harga reel tersebut seperti itu. Oke, tanpa banyak menduga-duga, langsung kita bongkar aja. Kita bongkar. Terus teman-teman banyak yang tanya, mungkin ini tangan saya ditembel. Kemarin sempat kena hook asis hook. Ini asis hooknya masih nih. Ini dia. Ini saya simpen. Oke. Kemarin asis hook ceritanya pas ngelepas ikan kerapu, ikan kerapunya kena jigging. Terus kan asis hook ada dua hook dia. Ada dua hook, yang satu hook dia nyangkut di mulut ikan kerapunya, yang satu masih bebas di luar, bebas di luar mulutnya. Jadi sehingga pas ikan kerapunya berontak, dia langsung aja nyangkut dia. Nyangkut kira-kira dalamnya segini lah, di pertengahan ini. Nah, kurang lebih segini. Posisi nyangkutnya agak begini dia. Agak di tengah gini. Nah, kira-kira segini. Sehingga kemarin sempat mau diakalin tuh sama kapten sama Mang Budi, mau dimajukan, cuman nggak berani karena takutnya kan kena jaringan di jari sama di daging. Di sini kan beda dia. Selain itu takut khawatir juga nabrak ke arah kuku, sehingga emergency langsung ke pinggir dan dilakukan tindakan operasi kecil untuk mengeluarkan hooknya ini. Oke. Jadi kecelakaan dalam mancing itulah hal yang biasa. Oke, itu tadi sekedar informasi supaya nggak bertanya-tanya ini tangannya kenapa nih dibungkusin kayak gini. Oke, balik lagi ke sini. Kalau definisi reel kuat, jika dilihat dari ukurannya, nah ini ukuran 7000. Cuman kalau standarisasi ukuran pada umumnya ini masuk di atas 10.000 deh. Kalau di Saltiga ini masuk yang udah ke 14.000 nih, segini dia. Di Shimano juga 14.000. Nah, kalau ini dia 7.000. Kemudian kalau dibilang kuat bisa jadi karena kalau dilihat dari bobotnya ini berat juga dia. Oke, kita coba saya kasih tunjuk bobotnya ya. 900 gram ya. 900 gram. Jadi bayangkan mendekati 1 kilo dia, kurang 100 gram lagi sudah masuk 1 kilo. Jadi memang ini realnya
berat dia. Nah, kenapa berat? Mungkin karena material keseluruhan full metal seperti itu. Kemudian kalau dari sisi harga, ini saya lihat tadi di toko online itu ada yang pasang harga di 1,1 juta, 1,5 hingga yang termahal itu ada yang harga 1,9 juta seperti itu. Jadi untuk harga saya rasa tergantung yang jual sih. Tapi kalau kayak gini biasanya di kelas Aji King Wahoo atau Spa Master tetap di 1,5 jutaan dia. Seperti itu. Oke. Ini handle-nya. Ini nggak usah saya buka ya. Kalau saya rasakan ini kayak pakai bushing biasa dia. Oke, langsung saja ke bagian gininya. Nah, dia kayak punyanya G-Tech gitu dia. Nah, seperti ini. Menggunakan carbon tech dia dengan banyak lapisan. Ya wajar kalau ukuran reel segede gini dia akan cari power daripada daya pengerimannya yang besar, sehingga diisilah banyak lapisan drag washer dan key washer. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 dia. 5 carbon tech dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan dengan 6 key washer dan washernya seperti itu. Jadi powernya memang besar. Nah, dia menggunakan pin. Ini bisa dibuka ini pinnya. Oke, agak sulit, saya buka aja dulu ya. Di sini agak sulit saya buka gininya, buka pinnya. Jadi kayaknya pin nggak usah saya buka sih. Ini saya coba tekan dikit, hanya sedikit saja ini yang keluar. Tapi ini bisa dibuka dia. Kayaknya bisa dibuka. Jadi kita nggak harus buka pinnya. Oke, ini bisa dibuka. Tuh. Mohon maaf ya, fungsi dari jempol saya nggak maksimal dia, jadi sedikit terganggu dalam melakukan pembukaan reel. Udah mulai terasa cenut-cenut nih. Oke, saya akan tetap lanjutkan saja reviewnya. Oke, jadi klikernya gede gini, besar dia, besar, ketemu dengan semacam pengait gitu. Suaranya lumayan nyaring sih, lumayan nyaring. Kemudian di spoolnya ini di support bearing, bahkan ada 2 bearing dia. 2 bearing untuk support bagian gininya, bagian spoolnya. Oke, jadi bisa dilepas kayak gini sehingga kita tidak perlu ngelepas pinnya. Jadi cukup ngelepas ini, kita sudah bisa membuka bagian pengaman untuk mur bautnya. Nah, ini pengaman mur bautnya bisa kita buka. Oke, ini mur rotornya saya buka.
Nah, seperti ini sehingga kita bisa mengakses bagian bodinya. Oke, seperti ini full metal ya, full metal. Kemudian ada docking, jadi kayak punyanya SAL3 versi lama. Seperti punya SAL3 versi lama. Kemudian bahan gearnya di sini pakai stainless dia, kayak gini. Oke, saya akan coba buka main shaftnya dulu. Di sini ada body seal juga, seperti ini.
Oke, sobat mancing mania, ini sudah kebongkar semua. Mohon maaf kurang maksimal dalam artian nggak bisa saya breakdown satu persatu secara detail, jadi saya bongkarin aja dulu. Agak berkurang fungsi jempol saya. Jadi oke, setelah saya breakdown semua, saya bongkar akan langsung saja saya akan jelaskan dari komponen per komponen. Oke, untuk bagian knob di spoolnya ini sudah standar. Oke, ada seal karetnya, kemudian sistem dragnya juga bagus, carbon tag, karena mungkin pertimbangannya adalah dia size reel besar. Kalau size reel besar otomatis nanti targetnya besar, dia sudah big game. Nah kalau kayak gini pastinya target ikan monster. Nah seperti itu, sehingga komponen harus menyesuaikan dengan lapisan carbon tag dan keywaster yang banyak seperti itu. Kemudian di spool disupport 2 bearing. Oke, disupport 2 bearing di sini, tapi nggak tak keluarin semua bearingnya. Kemudian untuk clicker nyaring karena dia rentang jarak cakramnya jauh dan pakai bahan kuningan juga. Jadi nggak khawatir clicker patah lah seperti reel-reel yang khawatir dengan clicker patah. Paling nanti di sini aja yang kalah biasanya si pirnya karatan putus dia biasanya, tapi di sini dikasih greasing dia. Oke, dari clicker juga sudah bagus. Kemudian dari rotor di sini ada semacam seal, tapi tidak melihat floating system saya di sini. Kemudian mansapnya ini gede banget nih. Besar, karena memang reel saya sebesar ya, setara 14.000. Oke, kemudian masuk di bagian rotor. Nah, kalau di bagian rotor ini full metal juga. Full metal untuk support daripada bail armnya di sini metal juga, tapi di ujung spring guide-nya dia pakai plastik di sini. Nah, seperti ini, pakai plastik. Oke, kemudian lanjut lagi masuk ke bagian clutch one way-nya. Nah, kalau clutch one way ini kayak punya Ryobi dia, dengan sistem kinerja clutch one way-nya didorong oleh 2 pegas seperti ini, mirip dengan Ryobi punya. Kemudian ada sistem seal-nya lumayan bagus, tertutup juga dia di bagian sini. Clutch one way-nya di seal, ditutup, jadi jalur terbukanya itu hanya ada di bagian sini. Dan di sini pun diisi seal juga. Jadi sistem seal-nya sudah bagus dia, sudah standar untuk salt water, dalam artian perlindungan untuk air sudah lumayan bagus dia. Oke, kemudian body seal juga ada. Body seal ada. Kemudian nah di sini material gearnya di sini saya bilang bagus, jadi dia pakai semacam kayak stainless ya. Nah, kayak stainless seperti ini. Pinion gearnya juga stainless. Kalau dulu kan saya pernah review yang apa ya, yang Maguro turnamen atau apa, di mana bahan gearnya stainless, ternyata pinion gearnya kuningan, sehingga kuningan beradu dengan stainless, kuningannya kalah dia, sehingga terjadi gap ataupun jarak, sehingga menyebabkan jeda di bagian handle-nya seperti itu. Untuk material body full metal, jadi kalau cari reel kuat bisa salah satunya memilih reel varian Bando ini, Bando Safiro, dan banyak diterapkan di merek lain juga ada seperti Aji King, Kamikaze, kemudian apa yang saya sebutkan tadi dari apa ya, dari Hammerhead ya, Hammerhead Sea Fighter, model-model begini juga. Paling beda-beda dikit mungkin di komponen gearnya. Oke, kalau dari keseluruhan saya rasa masuk sih untuk reel kelas menengah, anggaplah di harga 1,5 jutaan. Cuman ini aja sedikit yang penghubung antara ini. Lokomotif slidernya juga bagus dia, bahannya kayak gini. Ini bautnya pendek-pendek dia. Nah, kecil-kecil kayak gini, pendek lagi. Yang satunya pendek sekali. Ini agak panjangan dikit. Coba kalau bautnya dibikin lebih panjang akan lebih sempurna dia tingkat kekuatan pemegangan antara main shaft dengan lokomotif slider. Itu kenapa? Karena real big game, beban besar, otomatis nanti spoolnya ini berat. Spool berat, kena beban berat, sehingga
si main shaft ini kan nahan sepul kan, nahan sepul, sehingga kalau pemegangannya ini nggak bagus, nggak kuat, sehingga ini gampang longgar nanti, apalagi menggunakan baut kecil seperti ini. Itu aja sih, kalau komponen saya rasa udah masuk lah. Oke. Jadi reel ini rekomen, cuman ya itu tadi, dengan pertimbangan kekuatan yang besar, big game, jadi materialnya otomatis dibuat strong, sehingga konsekuensinya adalah berat, seperti itu. Contoh reel pen itu kan berat-berat semua ya, maka dari itu di seri pen yang keluaran terbaru ini, mereka ada sebagian yang merubah rotornya menjadi rotor grafit lagi, tapi memiliki kekuatan yang setidaknya menyamai rotor metalnya, dengan pertimbangan mengurangi berat seperti itu. Nah kalau ini kan tadi beratnya 900 gram ya, hampir 1 kilo. Jadi konsekuensinya itu, kalau dari material bagus, kemudian dari harga pun anggaplah ini harga 1,5 jutaan sudah masuk lah dia, seperti itu. Jadi tinggal kitanya sendiri aja mau pilih atau enggak, seperti itu. Kalau dari keseluruhan ini sudah masuk dia. Oke, sekian review saya, semoga berguna, dan saya mohon maaf permakluman atas segala kekurangan, karena jujur sangat sulit juga saya bongkar reel dengan fungsi ibu jari, jempolnya nggak terlalu maksimal, masih terasa ngilu dia. Oke, tapi daripada kontennya jeda, kasihan juga. Semoga sama-sama jalan aja. Untuk video mancing paling minggu depan saya akan mancing lagi dengan tingkat istilahnya safety first-nya lebih ditingkatkan lagi, karena kalau nggak kejadian kita nggak akan diingatkan gitu, harus kejadian dulu baru ingat. Dimana kalau kita jigging ataupun popping ataupun mancing lainnya, setidaknya kita harus safety first, dia harus pakai hand glove lah. Saya ada hand glove 2 malah nggak kepake. Pakai telanjang tangan aja ngelepasin kail di ikannya berontak, udah kena sudah. Oke, saya Denian Adalung. 2 jempol untuk Anda semua, mancing mania mantap.